Brebes masih redup ketika Adnan mengayuh sepedanya meninggalkan kampung halaman. Bukan untuk bermain atau sekadar petualangan anak remaja, tapi demi sebuah harapan besar. Bertemu Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan memohon agar bisa kembali bersekolah. Adnan adalah anak yatim piatu asal desa Kalierang. Ibunya meninggal 2 tahun lalu, disusul sang ayah yang pergi menyusul tak lama kemudian. Sejak itu Adnan hidup seadanya, berpindah-pindah tempat tinggal, dan sempat ditampung oleh sebuah panti asuhan. Namun ia tak bertahan lama di sana. Di tengah kondisi sulit, ia putus sekolah di kelas 2 SMP. Tak ada uang, tak ada keluarga dekat, tapi ada semangat besar yang masih tertinggal dalam dirinya, belajar. Ketika melihat video Gubernur Deddy Mulyadi di media sosial, Adnan merasa seperti menemukan cahaya. Kalau saya bisa bertemu Pak Deddy, mungkin beliau bisa bantu saya sekolah lagi, katanya dalam sebuah video singkat yang belakangan viral. Tanpa banyak bekal, hanya dengan sebuah sepeda tua, Adnan mengayuh sejauh lebih dari 250 km dari Brebes menuju Subang, Jawa Barat. Ia tidur di masjid, kadang di pos ronda. Sesekali ia ditawari makan oleh warga yang peduli. Perjalanan ini bukan sekadar tentang jarak, melainkan keteguhan hati seorang anak kecil yang tak menyerah pada keadaan. Kisah Adnan menyebar cepat. Video dirinya tengah duduk kelelahan di sebuah pos jaga di Subang, sambil memeluk sepedanya, viral di media sosial. Warganet tersentuh oleh keberanian dan ketulusan anak ini. Tak sedikit yang menyebut Adnan sebagai simbol harapan dan tekad anak-anak marginal yang ingin bangkit. Salah satu yang paling tersentuh adalah Bupati Brebes, Paramita Widyakusuma. Ia tak kuasa menahan air mata saat menyaksikan video itu. Ini anak luar biasa. Dia tidak menyalahkan nasib, malah menjemput harapan dengan caranya sendiri, ucapnya dalam pernyataan resminya. Tanpa menunggu lama, Bupati Paramita langsung menghubungi timnya dan berangkat ke Subang untuk menemui Adnan. Ia tak ingin kisah anak itu berlalu begitu saja tanpa ada perubahan nyata. Sementara itu, Kepala Desa Kalierang, tempat asal Adnan, mengaku telah mencoba berbagai cara agar Adnan bisa kembali sekolah. Kami sudah daftarkan dia ke beberapa sekolah, tapi selalu mentok karena administrasi dan ketiadaan wali sah, katanya. Kini, semua mata tertuju pada pertemuan yang akan terjadi. Adnan, anak yang mengayuh harapan, dan bupati yang memilih turun langsung, bukan hanya sekadar memberi bantuan dari balik meja. Suasana di halaman sebuah rumah singgah di Subang mendadak haru. Di bawah rintik hujan tipis, Adnan berdiri gugup menyambut sosok perempuan yang mendekat pelan-pelan. Bupati Brebes, Paramita Widyakusuma. Tanpa banyak kata, sang bupati langsung memeluk Adnan. Tangis keduanya pecah. Mulai hari ini, kamu tidak sendirian lagi, bisik Bupati Paramita sambil menepuk lembut punggung Adnan. Pertemuan itu menjadi titik balik bagi hidup Adnan. Dalam konferensi pers singkat yang digelar kemudian, Bupati menyatakan bahwa Pemkab Brebes akan mengurus seluruh keperluan administrasi dan pendidikan Adnan. Ia juga menyiapkan tempat tinggal yang layak dan pendamping psikologis untuk membantu Adnan membangun kembali rasa aman dalam hidupnya. Tak hanya itu, Bupati juga membuka kanal donasi legal agar masyarakat yang tersentuh bisa turut berkontribusi dalam pendidikan Adnan dan anak-anak lain yang mengalami nasib serupa. Adnan bukan satu-satunya, tapi dia yang berani bicara lewat tindakan, ujar Paramita. Semangatnya adalah pengingat bagi kita semua untuk tidak menutup mata. Beberapa hari setelah pertemuan haru itu, Adnan resmi terdaftar sebagai siswa di salah satu SMP negeri di Brebes. Ia mengenakan seragam putih biru untuk pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir. Senyum malu-malu menghiasi wajahnya, namun semangatnya terpancar jelas. Saya senang banget, takut juga sih, sudah lama nggak sekolah. Ucapnya pelan saat diwawancarai. Bupati Paramita sendiri yang mengantarkan Adnan ke sekolah. Ia ingin memastikan bahwa anak itu tidak merasa sendirian.
Selain itu, seorang guru pendamping ditunjuk secara khusus untuk membantu Adnan beradaptasi kembali dengan dunia belajar. Teman-teman sekelas Adnan awalnya canggung, namun rasa kagum mereka perlahan mengubah suasana. "Dia keren banget, bisa sejauh itu demi sekolah," kata salah satu siswa. Tak hanya sekolah yang menyambut Adnan, beberapa komunitas lokal, termasuk relawan pendidikan dan tokoh masyarakat, mulai bergerak untuk membentuk jaringan dukungan bagi anak-anak berisiko putus sekolah. Adnan menjadi pemicu perubahan. Meski perjalanannya tak berakhir di kantor Gubernur Deddy Mulyadi, Adnan tetap menulis surat untuk orang yang menginspirasi langkah pertamanya. Dalam surat itu, ia bercerita tentang mimpinya untuk menjadi guru, agar kelak bisa membantu anak-anak lain yang pernah merasakan hidup sepertinya. "Kalau bukan karena video Pak Deddy, saya nggak akan punya keberanian untuk berangkat," tulisnya. Surat itu akhirnya dikirimkan oleh Bupati Paramita kepada Gubernur Deddy Mulyadi melalui jalur resmi. Tak lama berselang, sebuah video dari Pak Deddy muncul di media sosial, menyapa Adnan dengan hangat. "Adnan, kamu luar biasa, terus belajar ya. Dunia butuh orang sepertimu," ujar sang gubernur. Momen ini menjadi simbol kolaborasi lintas wilayah dalam merespons masalah sosial. Dari satu video, satu sepeda, dan satu mimpi, tercipta rantai perubahan yang menyentuh banyak hati. Hari ini Adnan masih duduk di bangku kelas. Ia belajar giat, ditemani semangat yang tidak pernah padam. Ia bukan lagi anak yang hanya dikenal karena kisah viralnya, tapi sebagai pelajar yang terus melangkah, meski jalan hidupnya tak mudah. Bupati Paramita tetap menjalin komunikasi dengan Adnan dan keluarganya yang kini menjadi wali sah. Pemkab Brebes juga sedang menyiapkan program beasiswa bagi anak-anak marginal lainnya. Terinspirasi dari cerita Adnan, Adnan bukan akhir dari cerita ini. Dia adalah awal, kata Paramita dalam pidato Hari Anak Nasional. Masyarakat Brebes kini mengenal Adnan bukan sebagai bocah malang, tapi sebagai anak tangguh yang menyalakan cahaya harapan. Ia mengayuh sepeda bukan untuk lari dari kenyataan, tapi menjemput masa depan. Dan dari sana, harapan pun menular. Bukan hanya pada anak-anak seusianya, tapi juga pada para pemimpin, orang tua, dan kita semua.